Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan membacakan biiznillah kitab Al-Azb al-Furat fi Usul Qiraat dalam Qiraat Ibnu Amir riwayat Hisham pada surat At-Taubah. Ini ada beberapa catatan terhadap membaca Hamzah yang terletak di akhir kata dan diwaqafkan. Yang pertama pada kata su'u lahu sittatu awjuh, ada 6 wajah. Wahia yaitu naqlu harkatul hamzati lisakin fi qablaha, yaitu menakalkan harkat hamzah pada huruf yang sukun sebelumnya. Jadi su menjadi su atau as-su, dipindahkan kepada harkat sukun. Yang kedua, ibdaluha wawan, dan hamzah pada yang terakhir itu ditukar dengan waw. Setelah ditukar, diidghamkan kepada huruf yang sebelumnya menjadi as-su atau su, ya, ditasydidkan. Wakilah, dan kedua-duanya masing-masing dari keduanya, yaitu naqal harkat hamzah dan ibdaluhal waw, itu ketika hamzah harkatnya dinakalkan dan hamzah dan diganti dengan waw dan idghamkan, maka ada 2 wajah membacanya. Maka dibaca masing-masing dari 2 wajah itu dengan sukun. Berarti ketika nakal kita baca su atau as-su kalau ada alif lam. Kemudian pada ismam, su setelah disempurnakan sukunnya, su waw sukun, diismamkan, monyongkan bibirnya, su atau as-su. Setelah sempurna, ismamkan. Dan yang ketiga adalah rum, yaitu su atau as-su. Ini ketika nakal. Sekarang kita baca ketika ibdal hamzah dengan waw, kemudian diidghamkan dengan baca sukun, as-su atau su, disukunkan dalam keadaan waw yang bertasydid. Kemudian kita baca dengan ismam. Setelah sempurna sukun, kita monyongkan bibir kita dalam ismam, as-su atau su. Dan yang ketiga adalah rum, membaca sepertiga dari harkat waw, maka dibaca as-su atau su'u. Demikianlah ada 6 wajah dalam membaca kalimat su. Pada kalimat an-nasi'u, ini sama dengan bari'un atau quru'un, di mana huruf ya pada kata an-nasi merupakan huruf yang tambahan, bukan huruf asli. Maka dalam hal ini kata an-nasi, ya itu merupakan huruf tambahan, dibaca dengan 3 wajah. Wahia ibdalul hamzati ya'an, ditukar hamzah itu dengan ya. Dah, kalau sudah ditukar ya, tentu ada 2 ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua adalah berharkat. Wa tudghamul lati qablaha fiha,
Maka ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua dengan membaca 3 wajah, yaitu sukun, sehingga kita baca an-nasi, an-nasi, ya bertasydid. Kemudian kita baca dengan ismam karena ya berbaris dhammah atau hamzah ini berbaris dhammah ditukar dengan ya dan ditasydidkan. Berbaris dhammah ini berlaku ismam. An-nasi, setelah sempurna sukun kita ismamkan. An-nasi. Dan yang ketiga kita baca dengan rum, sepertiga harkat ya. An-nasiyu, an-nasiyu. Kemudian pada kalimat dhama'un dan naba'u, lahu fiha wajhan, ada 2 wajah. Cara membacakannya ketika waqaf. Wahuma, dan pada kedua kata ini, hamzah pada kedua kata ini, itu dhama'un dan naba'u, ibdalul hamzati alifan, ditukarkan hamzah dengan alif sehingga menjadi dhamma atau naba. Wa tasliha wa taslihu wa tasliha wa tashiluha ma'rum, dan ditashilkan dengan rum, sama dengan al-mala, ya, al-mala'u, al-mala, al-malau. Jadi dhama'un ditashilkan dengan rum, dhama'u, dhama'u, dhama'u. Dan naba, nabau. Jadi nabau, nabau, nabau. Ada 2 wajah. Sekali lagi, dhama'u, dhama'u, nabau. Yang pertama dengan tukar alif, dhamma, dhama'u, naba, nabau. Itulah cara membaca 4 kata ini dalam surat At-Taubah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab.